Berkatilah kebaktian ini, berilah firman yang membangkitkan dan memberikan kebersihan ke dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya minta Heru naik lagi sekali ke atas membacakan kitab suci dari 2 Samuel pasal 12 ayat 15 sampai 23. Semua mendengar firman Tuhan dengan baik. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak mau makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah arti hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Thank you. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan meneruskan dengan riwayat Daud di dalam hidupnya yang paling memperkenan hati Tuhan. Boleh katakan satu-satunya orang di dalam seluruh sejarah, di dalam seluruh kitab suci yang Tuhan memuji sebagai orang yang berkenan di dalam hati Tuhan. Pujian ini sangat indah. Pujian ini sangat langka. Pujian ini hampir tidak pernah diterima oleh orang lain. Berarti manusia beribu-ribu juta yang diciptakan Tuhan hidup di dalam dunia, hanya Dia yang paling disenangi oleh Tuhan. Apakah berarti Dia sempurna? Apakah Dia tidak pernah bersalah? Alkitab pernah mencatat 2 orang yang tidak bersalah, atau salahnya tidak pernah dicatat. Satu adalah Yusuf, satu lain adalah Daniel. Tapi mereka pun belum pernah mendapatkan julukan orang yang berkenan di hati Tuhan. Itulah sebab kita mengetahui berapa langkanya, berapa indahnya, berapa hak istimewanya Daud mendapatkan pujian seperti ini. You are a man after my mind. Saudara sudah hidup di dalam dunia beribu-ribu kali. Saya sudah hidup lebih daripada 30.000 hari di dunia ini. Kalau kita tanya, apakah di dalam pergaulan kita, semua yang kita kenal, berapa orang berkenan di dalam hati kita? Mungkin tidak ada 1 atau apalagi ada 10. Tapi Daud disebut, you are a man
after my mind. Hidup berkenan di hati Tuhan. Ini hidup yang sangat indah. Hidup yang sangat langka. Hidup yang sangat mempunyai hak istimewa. Tetapi Alkitab mencatat dia pun orang berdosa. Jangan terlalu mengharap orang sempurna di dunia ini. Jangan mengira pendeta pasti lebih sempurna. Mereka juga adalah orang berdosa. Tetapi pendeta-pendeta tidak boleh berpikir seperti demikian. Saya juga orang berdosa, maka tidak apa. Saudara-saudara, saya harap semua pendeta hidup dengan pelayanan yang bersih. Bersih di dalam pikiran. Bersih di dalam perkataan. Bersih di dalam kantong. Bersih di dalam tangan. Bersih di dalam badan. Bersih di dalam seks. Saya sendiri seumur hidup menjaga diri. Hidup suci di hadapan Tuhan. Sampai 1 tahun kurang 1 hari lagi. Tanggal 9 bulan Januari tahun depan. Saya akan pelayanan 70 tahun dengan hati bersih. Sebenarnya kemarin adalah ulang tahun ke-69, tanggal 9 Januari saya menyerahkan diri, janji hidup suci melayani Tuhan untuk seumur hidup. Kalimat janji yang begitu serius ini saya jalankan dan saya tempuhi selama 69 tahun. Tahun depan saya akan merayakan 70 tahun hidup melayani Tuhan dengan bersih. Saya harap semua akan ikut kebaktian itu. Kita akan semua memuliakan Tuhan karena Tuhan menjaga hamba-Nya. Dan saya mengharap anak-anak muda, pendeta-pendeta di sini, semua belajar, semua berjanji, dan semua bisa hidup memuliakan Tuhan di dalam kebersihan otak, pikiran, jiwa, hati nurani, badan, tangan, kantong, seks. Tidak gampang. Kita melihat Daud yang begitu baik, yang begitu berkenan kepada Tuhan, dia pernah jatuh. Kita tidak mau sombong, kita tidak mau angkuh, kita tidak mau menganggap diri lebih baik dari orang lain. Kita harus belajar bersih. Bukan saja pendeta-pendeta yang saya harapkan, saya anggap majelis-majelis, tua-tua, semua hidup di dalam kebersihan. Saya harap semua anggota GRI hidup di dalam kebersihan. Sehingga menjadi gereja teladan, menjadi orang Kristen, contoh, menjadi terang, menjadi garam di dalam masyarakat Indonesia. Akhir berapa tahun ini, saya mendengar pendeta ini jatuh, pendeta itu jatuh. Pendeta-pendeta gereja yang besar ternyata berzina. Inilah kelemahan manusia. Kira-kira 1500 tahun yang lalu, 1600 tahun yang lalu, Agustinus mengatakan satu kalimat. Jangan karena pendetamu gagal, engkau ikut kehilangan iman. Jangan karena pendetamu menyangkal Tuhan, engkau ikut menyangkal Tuhan. Pada saat itu ada semacam pikiran namanya Donatisme. Karena orang Romawi menganiaya sehingga banyak pendeta ketakutan, dianiaya, dibunuh, dipenjarakan. Mereka menyangkal nama Tuhan. Setelah mereka menyangkal Tuhan, orang Kristen ketakutan. Cilaka, saya dulu dibaptiskan oleh pendeta. Dan pendeta itu waktu itu beres.
Tetapi pada waktu penganiayaan tiba, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan gereja. Mereka melawan iman Kristen. Sekarang bagaimana saya? Saya adalah buah baptisan pendeta itu. Kalau pendeta sudah menyeleweng, sudah meninggalkan gereja, apakah berarti baptisan dia atas diri saya tidak sah lagi? Apakah berarti saya bukan Kristen karena pendeta yang membaptiskan saya sudah murtad? Pada waktu gereja banyak yang disandungi, yang jatuh ke dalam kesalahan dan mulai menyeleweng, meninggalkan Tuhan. Agustinus mengatakan, kamu dibaptiskan dalam nama Yesus. Pendeta yang membaptiskan kamu gagal, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kau dibaptiskan dalam nama Yesus. Yesus tidak pernah gagal. Baptisan mereka tetap sah. Karena engkau bukan dibaptis menjadi murid mereka. Engkau bukan buah mereka. Engkau buah Kristus yang pernah dibaptiskan oleh mereka. Mereka adalah manusia yang bisa berubah. Tetapi Tuhan tidak berubah. Saya pikiran ajaran Donatisme ini sangat penting. Ajaran daripada Agustinus melawan orang Kristen, melihat pendeta yang membaptiskan mereka sudah gagal, menjadi jatuh, kesandung, menjadi tinggalkan Tuhan. Ini tidak benar. Lalu ditanya, apa dasarnya? Kalau pendeta sudah menyeleweng, kita masih mau mengikuti Tuhan? Dijawab oleh Agustinus, Yesus berkata, engkau melihat ada orang Farisi yang duduk di kursi Musa mengajarkan firman Tuhan. Taatilah apa yang diajarkan dia. Jangan ikut teladan dia yang busuk itu. Ini kalimat yang kuat sekali. Karena ini firman Tuhan. You are following the teaching of God. You are not following the failure of men. Manusia bisa gagal, tetapi firman Tuhan kekal adanya. Nama Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap setia sampai selama-lamanya. Jangan diganggu oleh pendeta yang gagal, yang rusak. Waktu saya dengar gereja yang ribuan orang, di antaranya ada 3 bintang film yang paling terkenal. Mereka berbakti di gereja. Orang bilang, malaikat hamba Tuhan, bintang film, begitu banyak yang berada di dalam gereja ini. Kenapa saya harus tinggalkan gereja? Tetapi pada waktu bintang film jatuh, mereka ikut jatuh. Saya harap orang GRI jangan bersandarkan kepada pendeta. Jangan bersandar kepada manusia. Karena mereka hanyalah orang yang dicipta oleh Tuhan yang memiliki kelemahan. Bukankah Daud salah satu orang paling baik di dunia? Bukankah Daud salah satu yang diperkenan oleh Tuhan karena hidup sesuai dengan hati Tuhan. Tapi dia pada satu hari melihat Batseba mandi, telanjang, begitu cantik. Badannya, mukanya begitu mengiurkan. Dia berubah, dia mulai jatuh cinta kepada perempuan yang pernah telanjang itu. Saya baru 4 hari yang lalu baca satu makalah mengatakan, apakah itu salahnya Batseba? Sengaja buka pintu supaya orang bisa lihat. Makalah itu mengatakan, zaman itu banyak kamar mandi tidak ada pintu. Saya baru sadar. Bukan sengaja Batseba mau menontonkan
badannya yang mengiurkan itu. Tetapi dia di dalam zaman yang penduduk-penduduk tidak tentu mempunyai kamar mandi yang tutup pintu. Saudara-saudara, waktu Daud melihat perempuan yang cantik, badan yang menarik, dia mulai pikir tidak. Dia mulai meninggalkan kesucian dia. Dia mulai tertarik dan suruh orang panggil perempuan hadap dia. Perempuan biasa mana bisa menolak panggilan raja ke istana. Sampai di istana bukan berbicara biasa, dibawa ke kamar tidur, dibuka bajunya, dinodai. Bisakah perempuan ditolak? Tidak bisa. Tetapi perempuan ada kewajiban. Karena setelah tidur dengan Daud, dia lapor ke Daud, saya hamil. Maksudnya apa? Saya tidak tahu. Mungkin dia kaget, raja pun mau saya anak perempuan kampung. Raja pun mau tidur sama saya, meskipun saya sudah pernah nikah. Kenapa raja tidak pilih anak gadis yang belum pernah disentuh oleh pria? Kenapa harus pilih saya yang sudah pernah nikah, meskipun saya tidak anak? Di dalam kekagetan, di dalam kesenangan, dia mulai merasa alangkah indahnya kalau dia boleh menjadi istri raja. Ini kesempatan yang tidak mungkin dicari sendiri. Ini kesempatan yang tidak mungkin didain orang dari lain tempat. Ini satu kebetulan atau ini satu anugerah Tuhan. Dia tidak sadar. Semua kira tidak ada orang tahu. Daud juga kira tidak ada orang tahu. Perempuan ini juga merasa tidak ada orang tahu. Karena semua orang yang selingkuh pasti tutup pintu. Pasti tidak mau diketahui. Mungkin mandi buka pintu. Tapi waktu tidur sama pria, semua hati-hati. Tutup pintu. Menghindarkan dilihat oleh orang lain. Main. Menikmati cinta. Diam-diam. Saya kira kalimat-kalimat ini tidak usah dijelaskan lagi. Kamu mungkin juga pernah diam-diam berselingkuh dengan istrimu. Atau engkau menggeser hidupmu. Engkau meninggalkan kesucianmu. Diam-diam tidak ada orang tahu. Tapi saya berkata kepada saudara, tidak ada satu orang berdosa, tidak ada orang tahu. Semua orang berdosa yang tahu 4. Dia sendiri. Kedua, yang berzina dengan dia. Ketiga, Tuhan Allah. Keempat, setan. Engkau sendiri tahu engkau bersalah. Tak boleh bilang tak ada orang tahu. Pada waktu Daud berzina, hati nurani Daud berada di tempat itu. Hati nurani bertahu bersama dengan Daud. Waktu Daud berselingkuh, Tuhan melihat. Setan juga melihat. Dia sendiri tahu. Batseba juga tahu. Mana mungkin tidak ada orang tahu. Itu omong kosong kalau engkau bisa merahasiakan dosamu. Itu penipuan diri. Jika engkau mengatakan tidak ada orang pernah mengetahui selingkuh atau dosa yang kau perbuat. Itulah sebab waktu Tuhan kirim Nabi Nathan. Nabi Nathan seorang yang jujur. Seorang yang berani, seorang yang tidak segan menegur meskipun kedudukan Daud jauh lebih tinggi daripada dia. Saudara-saudara, engkaulah orang itu. Tuhan mengetahui engkau sudah berdosa. Engkau diketahui oleh Tuhan engkau berselingkuh. Daud baru sadar dan dia mengaku dosa. Inilah keindahan Daud. Dia tidak kaku.
Sekarang ada orang kalau diketahui dosanya, diberitahu dia bukan saja tidak mau ngaku, dia cari alasan membela diri, melarikan diri dari pertuduhan, melarikan diri dari penghakiman atasannya. Pendeta pun demikian. Pendeta yang sudah berdosa tidak mau ngaku, malah membela diri, itu sepatutnya dikeluarkan. Saudara-saudara, hari ini kita berkhotbah tentang anak itu harus mati. Tuhan diam-diam, Tuhan membiarkan mereka cinta-cintaan, mereka enak-enakan, mereka menikmati seks sampai anak itu lancar dilahirkan. Saya mau tanya, kalau anak itu diizinkan Tuhan untuk dilahirkan, mengapa tidak membiarkan anak itu besar menjadi dewasa? Mungkin paling ganteng karena hubungannya berdasarkan cinta. Daud orang yang tampan sekali, Batseba perempuan yang cantik sekali, laki-laki yang ganteng menikah dengan perempuan yang cantik, anaknya kemungkinan besar tidak jelek, mungkin ganteng sekali, cantik sekali, bagus sekali, tapi Tuhan biarkan dia lahir, tapi tidak biarkan dia besar. Di sini menyatakan hidup dari Tuhan. Manusia yang selingkuh melahirkan anak, anak itu tetap ciptaan Tuhan. Karena dalil alam sudah ditetapkan, Tuhan tidak merubah. Tapi Tuhan mempunyai hak terakhir membiarkan anak itu hidup atau anak itu harus mati. Kadang-kadang kita melihat anakmu mati atau perempuan yang kau cintai mati karena campur tangan Tuhan. Jangan kira engkau berhak lebih besar dari berhak Tuhan. Jangan kira engkau mempunyai kebebasan menentukan yang dilawan oleh Tuhan. Jangan kira segala sesuatu akan sesuai dengan apa yang kau inginkan. Justru kalau segala sesuatu lancar seperti apa yang kau inginkan, itu mungkin menyimpan rahasia kecelakaan yang sangat menakutkan. Alkitab mengatakan Tuhan langsung menjatuhkan hukuman bikin anak itu mati. Seorang ayah melihat bayinya begitu bagus, begitu manis, mati di tangannya. Bagaimana pukulan, bagaimana kesedihan yang dialami oleh ayah yang tidak beres itu. Inilah sesuatu cara Tuhan bekerja untuk mendidik anak-anak yang dia cintai. Jangan kira engkau dicintai Tuhan, maka engkau mempunyai hak istimewa untuk menyeleweng. Jangan kira pria-pria yang ganteng, perempuan yang cantik, engkau berselingkuh, engkau hamil, engkau lahir, semua akan lancar. Tuhan berkata, yang aku cintai, kamulah yang aku akan hajar. The one I love, I will chastise on him. Yang ku cintai, ku pasti menghajar. Maka Tuhan membiarkan anak itu mati. Kenapa? Karena Allah itu adil, Allah itu suci, dan Allah berdaulat. Ingat 3 istilah ini. Allah itu selain berdaulat, dia Allah yang suci dan adil. Maka waktu dia melakukan sesuatu hukuman, tetap berdasarkan cinta. Orang Kristen dicintai oleh Tuhan, iya. Lalu engkau kira karena saya dicintai Tuhan, doa saya akan semua dikabulkan. Tidak. Karena engkau dicintai Tuhan, anakmu pasti lancar. Tidak.
engkau berzina, engkau berdosa, keturunanmu pasti diberkati. Tidak. Jikalau engkau sudah berzina, sudah berdosa, anakmu masih dikasihi oleh Tuhan, diberi kelancaran, saya tidak tahu kapan kecelakaan itu akan tiba. Apakah dia akan dihukum oleh Tuhan sebelum engkau mati, atau dia akan dihukum Tuhan setelah engkau mati. Pokoknya Allah tidak mungkin tidak melakukan keadilan berdasarkan kesucian ilahi. The divine God, the holy God is a righteous God. Dia tidak membiarkan anaknya boleh lancar tanpa hukuman. Kristen tidak mungkin melarikan diri dari tangan Tuhan. Kristen juga akan dihukum oleh Tuhan. Kristen juga tidak dibiarkan oleh Tuhan. Setelah anak itu mati, Daud baru tahu dia tidak bisa semenang-menang hidup mengikuti kebebasan dia. Human beings are free. Human beings are dignified. Human being is given democracy. Saudara-saudara, demokrasi, human right, freedom, ini tiga selalu digabung dengan satu. Setiap manusia bebas, setiap manusia berdaulat, setiap manusia itu mempunyai demokrasi. Tapi saudara jangan lupa, di dalam politik modern, 4 hal yang selalu dijajar. Human right, freedom, demokrasi, dengan the control of law. Free, because God love us. Because God give us the dignity. Tuhan memberikan dignitas kepada manusia. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Tuhan bahkan menghargai demokrasi di dalam masyarakat. Tetapi orang yang mengerti politik selalu menambah satu hal. The control of the law. Sesuatu kontrol, sesuatu pengaturan daripada hukum tidak boleh tidak ada di dalam masyarakat. Mengapakah makna carta menjadi sebagian yang paling penting di dalam kebudayaan Inggris? Tahun 1215 itulah tahun yang merubah situasi Inggris paling penting di dalam sejarah. Karena hari itu seluruh dunia hanya satu negara yang mengatakan raja tidak lebih tinggi dari hukum. Kenapa raja tidak lebih tinggi dari hukum? Raja pun harus dikuasai oleh hukum. Kaisar pun harus dikontrol oleh hukum. Ini bukan dimengerti mulai dari Indonesia. Ini bukan dimengerti oleh Kaisar Jepang. Bukan oleh Tiongkok. Bukan oleh Mesir. Bukan oleh Babylon. Bukan oleh Assyria. Bukan oleh Romawi. Tapi oleh Inggris. Karena kalimat raja tidak lebih tinggi daripada hukum. Kalimat ini bikin Tuhan begitu senang dengar kalimat bawah ini. Maka Tuhan memberkati Inggris. Kalau manusia melakukan sesuatu sesuai kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati negara itu, akan memberkati tanah itu karena orangnya. Dengar kalimat yang sering keluar dari mulut saya, tanah, negara diberkati karena orangnya. Jangan kira tanah diberkati karena binatangnya. No! Tanah diberkati karena manusianya. Diberkati karena ada orang Kristen yang baik di negara ini.
Maka kalau ada Kristen yang berkenan kepada Tuhan, negara ini akan maju terus. Pada satu hari, pada waktu manusia yang berkenan kepada Tuhan tidak ada lagi, negara yang akan dibuang oleh Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab suci, jikalau di Sodom Gomora ada 10 orang benar, aku tidak akan menghancurkan negara ini. Jikalau mempunyai manusia yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati negara ini. Bukan kita mau sombong, karena kita mengetahui inilah syarat Alkitab. Inilah prinsip Alkitab. Inilah hal yang tidak boleh dibantah. Men, land are blessed because of righteous people living before God. Tanah diberkati, rakyat diberkati, jikalau di tanah itu adalah orang suci, orang benar yang memperkenan Tuhan. Orang yang jahat ikut berada, tidak dimusnahkan. Jangan kira orang jahat yang berjasa. Semua karena ada orang benar yang memperkenan Tuhan. Saya tidak tahu kenapa Tuhan tidak menaruh saya di Tiongkok. Mengapa waktu saya umur 9,5 Tuhan memindahkan saya ke Indonesia. Setelah 76 tahun saya baru sadar saya dipindah dari negara yang banyak kota yang besar, tapi Tuhan pindahkan saya kepada Jakarta yang menjadi kota terbesar di dunia. Jangan kira ini kebetulan. Tuhan pindahkan Stephen Tong ke negara ini supaya saya menginjili di kota terbesar di dunia. 10 tahun yang lalu Jakarta bukan kota terbesar. 10 tahun yang lalu Tokyo ke-1, Jakarta ke-2. 2 tahun yang lalu berubahlah seluruh dunia. Kota terbesar di seluruh muka bumi adalah Jakarta. Waktu saya datang ke Indonesia 76 tahun yang lalu, waktu kota terbesar adalah London. Kedua adalah New York. Ketiga, keempat, kelima adalah negara-negara penduduknya besar seperti Meksiko dan yang lain-lain. Tapi perubahan berapa puluh tahun ini, Jakarta menjadi kota terbesar di dunia. Sehingga New York kalah, London kalah, Shanghai kalah, Beijing kalah, Tokyo pun 2 tahun terakhir penduduk sisa 39,5 juta. Jakarta sekarang 43 juta. Mengapa? Is it true? Land blessed because of man. Apakah Tuhan memberkati negeri, memberkati society, memberkati tanah itu karena ada orang benar di sana? Mari kita baik-baik mengingat, baik-baik memelihara apa yang kita ngerti dari kitab suci. 8 dari 12, 15 Inggris mulai diberkati. Negara kecil yang lebih kecil dari Perancis, lebih kecil dari Jerman, lebih kecil dari negara-negara yang lain, Spanyol dan sebagainya. Pelan-pelan Inggris diberkati oleh Tuhan, bertumbuh terus. Di dalam 2 tahun, negara yang armada paling besar, yaitu negara Spanyol, dihancurkan oleh Inggris. Tidak sampai 2 tahun. Kenapakah Inggris mempunyai kekuatan itu? Karena armadanya lebih besar? Tidak. Spanyol mempunyai armada yang dijuluki sebagai armada yang tidak mungkin tenggelam. Agama tidak mungkin dikalahkan. Mendadak di dalam 2 tahun hancur semua Inggris yang nonjol. Tahun 1215, 400 tahun kemudian
Magna Carta melaksanakan haknya, yaitu membunuh Raja Inggris. Kenapa Raja Inggris dibunuh? Karena sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Magna Carta, raja tidak lebih tinggi dari hukum. Saudara-saudara, manusia tidak sadar kebesaran negara karena apa? Manusia tidak sadar musnahnya satu negara karena apa? Semua itu ada pimpinan Tuhan, ada dalil yang ditetapkan oleh Allah yang adil. Tapi manusia pikir saya pintar, saya presiden kuat, saya mempunyai rencana, saya mempunyai tentara yang besar. Saudara tahu tidak negara Indonesia sangat diberkati oleh Tuhan. 10 tahun yang lalu saya baca satu makalah, yaitu bahagia yang dirasakan oleh rakyat-rakyat di dunia. Waktu itu saya kaget. Jerman mempunyai ekonomi 4 kali lebih tinggi dari Indonesia. Tapi orang Jerman rasa tidak bahagia. Yang rasa tidak bahagia lebih daripada 60%. Waktu itu Indonesia mendapat bangsa Indonesia merasa bahagia 80%, tertinggi di Indonesia. Dengar kalimat di bawah ini. Orang Indonesia gajinya kecil. UMR-nya tidak sampai 6 juta. Mengapa Indonesia merasa bahagia? Orang Indonesia ketawa-ketawa. Orang Indonesia makan gato-gato. Sudah puas. Mereka tidak makan isit. Mereka tidak makan abalon. Mereka tidak makan barang-barang yang mahal. Mereka ada pisang, sudah senang. Mereka ada kerupuk, sudah puas. Mereka makanan sayur-sayuran yang murah sekali. Mereka rasa hidup menjadi manusia sangat senang, sangat bahagia. Betulkah bahagia? Tak tentu. Karena uang tidak banyak. Banyak orang Indonesia tidak ada mobil. Banyak desa Indonesia tidak mempunyai kemampuan beli barang mahal. Pakaiannya sederhana. Hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, kakusnya sangat sederhana. Tapi orang Indonesia senang-senang, ketawa-ketawa karena berkat Tuhan. Saudara-saudara, saya mau tanya, Daud salahnya apa? Daud orang diperkenan Tuhan, Daud hidupnya menyenangkan Tuhan. Tapi pada satu hari, dia tergoda oleh cewek yang cantik. Dia tergoda oleh badan yang mengiurkan. Dia mulai pikir tidak. Panggil perempuan masuk istana. Buka celananya. Tidur sama dia. Senang bukan? Nikmat bukan? Raja melupakan dia raja. Raja ingin lebih enak. Raja ingin lebih nikmat. Lebih nikmat. Dan tentu karena uang lebih banyak. Karena seksnya dipuaskan oleh perempuan yang cantik. Saudara-saudara, apakah itu kejatuhan? Mengapa orang disebut jatuh? Apakah artinya melorot? Apa artinya melarat? Apa artinya berdosa? Selalu kita pikir berdosa itu adalah berzina. Berdosa itu adalah berjudi. Berdosa itu adalah membunuh. Berdosa itu melampiaskan seks. Tapi ini hanya sesuatu gejala-gejala luar saja. Tuhan bukan melihat ini. Tuhan melihat yang lebih dalam lagi. Di dalam Alkitab, dosa adalah meninggalkan status yang ditetapkan oleh Tuhan. Ikut saya. 1, 2, 3. Dosa adalah meninggalkan status yang ditetapkan Tuhan. Saya kira sekolah teologi tidak melihat lebih mendalam dari kalimat ini. Tapi inilah Stephen Tong. Dan salah satu sebab di dalam kebaktian yang saya pimpin.
Di dalam KKR yang saya khotbahkan muncul kalimat ini. When you leave from your original status, when you leave your status set by God for your life, you are committing sin. Dosa bukan kelakuan, dosa dan penggeseran status. Dengar baik-baik. Penggeseran status berarti engkau lupa siapa engkau. Engkau lupa harus bagaimana memelihara hidupmu berkenan kepada Tuhan. Dosa tidak tentu merarat ke bawah. Engkau yang pasti dosa itu merosot. Dosa itu melarat. Dosa ke bawah. Alkitab bilang tidak. Di dalam kitab suci ada semacam dosa bukan melarat ke bawah, menaik ke atas. Apa sih? Pasti bentung hari ini mau khotbah apa? Apa artinya dosa melarat ke atas? Bukankah melorot, merosot, turun ke bawah? Orang yang kedudukannya yang tinggi, dia melakukan hal yang remeh. Menjatuhkan diri ke dalam kedudukan dan perbuatan yang rendah. Itu namanya jatuh. Alkitab mengatakan tidak. Alkitab mengatakan ada semacam dosa. Merosot ke atas. Merosot kok bisa ke atas. Apa artinya merosot ke atas? Saudara-saudara, waktu seorang mengatakan, saya seorang cukong, saya seorang kaya, saya mau pergi curi, saya mau pergi minta uang, itu namanya merosot ke bawah. Kalau satu orang hidup merosot ke bawah, semua tahu dia berdosa, semua tahu dia gagal. Tetapi Tuhan melihat lain. Ada semacam orang, dia mau lebih tinggi, waktu dia mau bertinggi, Tuhan berkata, engkau sedang berdosa. Apakah betul? Apakah betul ada dosa yang menuju ke atas? Inilah perbedaan khotbah saya dengan banyak pendeta yang mengatakan dosa selalu merosot, melarat, turun. Saya kasih tahu, ada semacam dosa melorot ke atas. Melorot kok bisa ke atas. Merosot kidal kok bisa lebih tinggi. Saudara-saudara, dengar kalimat di bawah ini. Waktu seorang berkata, saya mau seperti Yesus. Baik tak? Jawab. Jawab. Kalau orang mengatakan saya mau seperti Yesus. Baik tak? Tuhan bilang tak tentu. You mau seperti Yesus. Mau seperti Yesus. Di dalam hal apa? Kalimat yang paling menakutkan di dalam kitab suci tercatat di dalam buku Yesaya. Malaikat berkata, saya mau seperti Allah. Mau seperti Allah itu bagus dong. Kalau manusia yang dicipta, kalau malaikat itu ciptaan, dia bisa berubah status menjadi seperti Allah. Bukankah dia minta lebih tinggi, lebih maju, lebih sukses, lebih diberkati, lebih naik derajatnya? I want to be like Jesus. To be like Jesus. Tan 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 tam tim. Tan tin tan tam tim. Tim tam tim tim. Kita semua tahu lagu itu. Ku mau seperti Tuhan. Ku mau seperti Yesus. Ku mau rendah seperti Dia. Ku mau lembut seperti Yesus. Oh Tuhan, robalah aku supaya aku menjadi manusia yang lembut, manusia yang rendah seperti Yesus. Seperti Yesus, kalimat yang indah, tapi di belakang seperti Yesus, motivasinya apa? Hanya Tuhan yang tahu. Waktu orang berkata, aku mau seperti Yesus, aku mau seperti Yesus rendah hati, itu bagus. Saya mau seperti Yesus, menjadi orang lembut, itu bagus. Lembut seperti Yesus.
rendah hati seperti Yesus. Itu niat yang baik. Tapi malaikat berkata, aku mau seperti Tuhan. Aku mau tinggi seperti Tuhan Allah. Aku mau naik lebih tinggi. Aku mau duduk di tempat paling tinggi. Sejajar dengan Tuhan Allah. Itu Tuhan bilang, engkau tidak baik. Saya mau tanya, kenapa setan mau seperti Allah dianggap tidak baik? Dengar, karena dia mau seperti Allah di tempat maha tinggi untuk menerima sembah sujud daripada makhluk lain. Tuhan bilang tidak bisa. Only God is worthy to be worshipped. Only God can receive the service and the worship from others. Kalau engkau menjadi lebih tinggi, bukan mau melayani, tapi mau dilayani, engkau telah berbuat dosa. Kenapa berbuat dosa? Karena engkau tidak mau diam di tempatmu. Engkau mau lebih tinggi, berarti engkau geser dari tempat asli. Geser dari tempat asli. Itulah motivasi berdosa. Geser dari tempat asli. Itu berarti engkau sudah berambisi melawan Tuhan. Tuhan mau manusia itu manusia. Manusia tidak boleh menjadi Allah. Tuhan mau malaikat menjadi malaikat. Malaikat tidak boleh berambisi menjadi Allah. Pada waktu malaikat berkata, saya mau berambisi. Saya mau menjadi seperti Allah. Tuhan tanya, mau apa? Saya mau menjadi diktator seperti kamu. Saya mau menjadi kebebasan seperti kamu. Sewenang-wenang saya mau kerjakan apa. Tidak ada orang boleh campur. Tidak ada kuasa boleh membatas. Tidak ada hukum boleh menghina saya. Oh, jadi you mau seperti Allah. You mau berdaulat. You mau menjadi diktator. You mau menghakimi orang lain. Seperti Allah menghakimi. Salah. Saudara-saudara, banyak gereja mempunyai itu namanya kelompok kecil. Kelompok bertumbuh bersama. Small group yang growing. Tapi hati-hati. Gereja kalau banyak small group tidak salah. Tapi kalau small group itu mau ambil kuasa, mau menjadi orang sombong, menjadi tidak mau diatur, mau menjadi orang yang menguasai orang lain. Tuhan berkata, engkau bukan bersekutu. Loh, ada small group bisa bersekutu. Engkau small group sama siapa? Engkau small group sama orang yang sifatnya sama, bakatnya sama, kampungnya sama, kebudayaan sama. Akhirnya bukan bersekutu, tetapi berpartai-partai. Hanya Tuhan melihat hati manusia. Hanya Tuhan menilai motivasi yang tidak benar. Mengapa setan jadi setan? Bukan dia malaikat yang seharusnya menjaga kedudukannya, posisinya di bawah Tuhan dan menyembah sujud. Waktu dia bilang, I want to be like God. Saya mau menjadi seperti Allah. Dia mau hak, kedaulatan, dan diktatorship daripada Allah. Dia bukan mau taat, dia mau berontak. Itu sebab Allah berkata, meskipun engkau menginginkan lebih tinggi, engkau mau menjadi seperti Allah, engkau bukan mau baik, engkau mau berontak, maka Allah berkata, setan engkau, turun dari sini. Malaikat yang kedudukan begitu tinggi, mengapa akhirnya diusir Tuhan dari surga, turun ke angkasa? Karena dia tidak puas kedudukannya. Saudara-saudara, Daud kenapa merosot? Karena dia mau bebas. Jangan diganggu. Saya mau perempuan cantik. Saya mau Batseba. Meskipun dia sudah suami, tidak apa-apa. Saya bikin suaminya mati.
supaya saya boleh mendapatkan dia. Kejahatan di dalam manusia yang tidak puas mengakibatkan ambisi berdosa itu muncul daripada hati. Ini perempuan siapa sih? Coba bawa ke istana, saya mau lihat dia. Saya lihat dari jauh, lihat dia telanjang, lihat dia mandi, lihat dia cantik sekali. Tidak cukup, saya mau lihat dekat, mau pegang pipinya, mau pegang badannya, mau lihat tubuhnya. Saya mau menikmati lebih dekat. Saudara-saudara, meskipun sudah jadi raja, lupa kedudukan, lupa dalil Tuhan, lupa ikatan, lupa penguasaan hukum. Begitu banyak orang sudah suat menjadi suami, sudah mempunyai istri, cari lagi perempuan yang muda, cari lagi pelacur, karena engkau menginginkan daging yang lain. Saudara-saudara, jangan kira engkau boleh menipu Tuhan. Jangan kira engkau tidak setia lagi kepada istrimu. Tuhan tidak kobris. Tuhan mengetahui hati kita. Tuhan membiarkan Daud menikmati seks seenak mungkin sampai Batseba hamil. Sampai 9 bulan lagi Batseba lahirkan anak. Lalu Tuhan mengatakan, sudah ya, sudah mendapatkan buahnya. Engkau sudah menikmati anak bayi yang bagus, cantik, murni, begitu mungil. Saya kasih tahu, dia tidak berhak hidup. Jangan kira apa yang kau lakukan semua akan sukses, akan lancar. Jangan kira buah cintamu di luar pernikahan akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan membiarkan dia lahir. Tuhan tidak mencegah. Tuhan tidak mengganggu kebebasan. Tapi Tuhan mempunyai kebebasan di atas kebebasan. Itu dia berhak menghakimi buah dosa yang lahir di dunia. Tuhan membiarkan anak itu sakit. Setelah itu sakit, dokter mengumumkan tidak ada obat. Ini anak harus mati. Barulah Daud sadar dia bukan Allah. Dia hanyalah orang yang harus dihakimi. Dia harus dihukum oleh Tuhan. Dia tidak bisa menikmati anak yang paling ganteng, paling cantik, paling menyenangkan. Tuhan mengatakan, he is all yours. I am giving him death. Anak ini harus mati. Meskipun engkau raja, engkau tidak berhak melawan kehendak Allah. Meskipun engkau raja, engkau tidak bisa mengobati anak sembuh. Meskipun engkau raja, engkau tidak bisa memperpanjang 1 hari. Anak itu sakit. Daud susahnya sampai tidak mau masuk kamar. Dia menjadi raja yang tidur di tanah. Raja tidur di jubin. Sepanjang sejarah tak pernah dengar. Raja tak mau makan karena dia tidak ada nafsu. Raja tidak tahu harus berbuat apa. Tidur di sana. Tidak mau mandi. Tidak makan. Tidak mau masuk kamar. Semua pegawai di istana menjadi kaget. Kalau raja tinggal tidur di jubin, masa kita boleh tidur di tempat tidur? Masa kita boleh tidur di ranjang? Semua pegawai gosip, semua pegawai mulai bicara, what should we do? Mereka tidak berani kasih tahu kalau anak itu makin parah, makin parah. Karena Daud mempunyai perasaan seperti anak ini tidak bisa sembuh. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 6 hari. Hari ke-7, mengapa ya? Pegawai tidak bicara, tidak jalan-jalan, tapi semua lagi gosip, bicara sesuatu rahasia.
Daud orang pintar sekali. Dia waktu melihat pembantu-pembantunya berbicara secara diam-diam, dia langsung berdiri tanya, bagaimana kondisi anak? Mereka ketakutan. Mereka hanya menjawab, anak itu sudah mati. Sebelum mereka menjawab, anak itu sudah mati, mereka pikir, jangan kasih tahu Daud. Kalau Daud tahu, mungkin Daud bunuh diri. Karena terlalu sayang Batseba. Terlalu cinta anak yang begitu ganteng, yang begitu indah, yang begitu menawan hati manusia. Mereka bilang, dia mati. Lalu mereka kira setelah ini mungkin Daud bunuh diri. Mereka tidak sangka Daud setelah dengan anak itu mati, langsung berkata, masalah makanan, siapkan saya mau mandi, saya mau ganti pakaian baru, saya mau makan makanan enak. Loh, Daud, Raja, bukankah anak sebelum mati engkau puasa, engkau doa kepada Tuhan? Kenapa sudah mati engkau jadi senang-senang? Bukan demikian. Dengar, anak sebelum mati, saya masih mengharap Tuhan kasihan daya. Tuhan sembuhkan dia. Tuhan memberikan hidup kembali kepada anakku yang kucintai ini. Tetapi Tuhan tidak dengar. Karena kedaulatan Tuhan tak boleh dilawan oleh manusia meskipun berkuasa. Meskipun dipuji Tuhan. Tetapi dia sudah mati. Sekarang saya kasih tahu, saya satu hari juga akan mati. Saya akan pergi ke tempat dia. Sedangkan dia tidak mungkin kembali kepada saya. Sekarang sediakan makan. Masa yang enak-enak. Saya segera mandi. Saya setelah ganti pakaian. Saya mau makan bersama. Daud masih orang wajar. Daud masih mempikiran yang tidak kabur. Dia tahu dia tidak bisa melawan Tuhan. Hari ini saya bicara sampai di sini. Anak Daud yang pertama dibunuh, diambil kembali oleh Tuhan. Apakah Tuhan kejam? Alkitab berkata, sesudah itu Daud tidur lagi dengan Batseba. Dan Tuhan memberikan anak kedua yang tidak dihukum, tidak dibunuh. Anak itu namanya Solomon, akan meneruskan kerajaan daripada Daud. Apakah Tuhan main-main? Tidak. Tuhan berkata, pada satu malam aku marah kepadamu, tapi sesudah itu saya tetap memberi anugerah kepadamu. Tuhan bekerja caranya lain sekali. Tuhan bekerja mempunyai kedaulatan yang lebih dari siapapun. Mari kita belajar baik-baik kitab suci. Mari kita takluk kepada pengadilan dan hukuman Tuhan. Bukan berdebat, bukan melawan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Sekarang mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Semua tunduk kepala, saya minta Heru naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa. Semua takluk kepada Tuhan. Semua tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan melalui firman-Mu yang tidak henti-hentinya menyatakan keagungan Tuhan, kekudusan Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami sebagai jemaat Tuhan kembali diingatkan terus-menerus betapa kami harus menjaga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya yang boleh menjagakan umat Tuhan di dalam kekudusan hidup dan bagaimana kami memfokuskan mengikut Tuhan dengan lebih setia di dalam tahun yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada hamba-Mu menyampaikan firman kepada kami semua dan biarlah Tuhan terus memberkati. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.